Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tefani Elza Putri dengan NIM 220421169. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu mengenai perangkat pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tefani Elza Putri dengan NIM 220421169. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan materi mengenai sistem informasi manajemen, yaitu materi yang ketiga, yaitu perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Poin pertama adalah jenis software. Ada dua jenis dasar perangkat lunak, yaitu yang pertama sistem. Diperlukan untuk menggunakan komputer itu sendiri, merupakan software yang pertama kali akan dibaca oleh komputer pada saat booting sebagai dasar pengoperasian komputer. Program sistem dapat dibagi dalam tiga klasifikasi, yaitu sistem operasi, program utility, dan program khusus. Sistem operasi mengelola proses komputer berfungsi sebagai interface yang menghubungkan pemakai, perangkat lunak, aplikasi, dan perangkat keras. Contohnya seperti DOS, Windows, Unix, dan Linux. Program utility memungkinkan pemakai untuk menyalin file, menghapus file, mengurutkan isi file, menggabungkan dua file atau lebih, dan menyiapkan pemakaian media penyimpanan yang dapat dipindahkan. Program bertujuan khusus Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sistem operasi dan memberikan layanan khusus kepada program aplikasi, seperti sistem manajemen database. Yang kedua, aplikasi merupakan perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Aplikasi ini disiapkan sesuai kebutuhan, seperti misalnya jika kita menggunakan komputer untuk keperluan perkantoran, maka harus disiapkan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, serta Microsoft Access. Untuk keperluan percetakan bisa menggunakan CorelDRAW, Adobe, Photoshop, dan lain-lain. Ada dua jenis dasar perangkat lunak aplikasi, yaitu yang pertama, perangkat lunak aplikasi jadi diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pemakai. Untuk menggunakannya, para pemakai hanya perlu menginstal perangkat lunak di perangkat keras mereka dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Perangkat lunak jadi memiliki dua keunggulan, yaitu tersedia saat dibutuhkan tanpa harus menunggu dan harganya lebih murah. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi pesanan. Ada kalanya organisasi bisnis memiliki operasi yang tidak serupa dengan bisnis lain. Dia ingin mengembangkan sistemnya sendiri, maka dia perlu pesan program yang sesuai dengan organisasi bisnisnya. Yang kedua, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer. Bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dapat dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah komputer. Bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sebagai data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program untuk aplikasi. Contohnya adalah program yang digunakan oleh kasir di mal-mal atau swalayan, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya, dan lain-lain. Menurut tingkat kesulitan dalam belajar implementasinya, bahasa pemrograman dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasa tersebut mendekati bahasa manusia.
Contohnya bahasa basic, Visual Basic, Pascal, Java, PHP. Yang kedua, bahasa tingkat menengah. Disebut tingkat menengah karena bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun tingkat rendah, contohnya bahasa C. Yang ketiga, bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasanya masih jauh dari bahasa manusia. Contohnya bahasa assembly. Lalu yang materi selanjutnya itu utility software. Utility software adalah perangkat lunak sistem yang membantu menjaga berfungsinya sistem komputer dengan baik dan lancar. Ini membantu sistem operasi untuk mengelola, mengatur, memelihara, dan mengoptimalkan fungsi sistem komputer. Utility software melakukan tugas-tugas tertentu seperti deteksi virus, instalasi, dan penghapusan instalasi, pencadangan data, penghapusan file yang tidak diinginkan, dan lain-lainnya. Beberapa contohnya adalah perangkat lunak antivirus, alat manajemen file, alat kompresi, alat manajemen disk, dan lain-lain. Lalu materi sistem pendukung manajemen MSS. Sistem pendukung manajemen atau MSS adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Sistem pendukung manajemen atau manajemen support. Sistem atau MSS memiliki banyak jenis. Dalam hal ini, keseluruhannya dianggap sebagai MSS. Dengan asumsi tersebut, transaction processing atau processing system atau TPS, lalu UE, uh, OA, lalu DSS dan SSS adalah elemen MSS yang akan lebih menunjang eksistensi dari sistem informasi manajemen. Baiklah, sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat kata yang salah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.